Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasamatina Saadana dengan NIM 13026250117. Saya berasal dari kelas A. Di sini saya akan membuat tugas individu, yaitu video kalkulus kedua dengan dosen pengampu Fauzi Bakri SPD MSI dan juga Bu Wulandari Fitriani MPD. Oke, jadi di sini saya akan membahas chapter 13 dari buku 2016 Howard Anton dengan judul Partial Derivative. Oke, jadi partial derivative itu atau disebut juga turunan parsial adalah turunan pada fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel dengan cara menurunkan fungsi terhadap satu variabel saja, sementara variabel lain itu dianggap konstan. Oke, di sini ada intisari dari partial derivative itu sendiri, yaitu ada fungsi banyak variabel yang merupakan fungsi yang memiliki dua atau lebih variabel bebas ya, seperti fxy atau fxyz. Nah, terus nilai fungsi ditentukan oleh kombinasi setiap variabel input. Grafik fungsi dua variabel dapat dipresentasikan dalam ruang 3 dimensi. Terus limit dan kontinuitas pada fungsi banyak variabel digunakan untuk menganalisis perilaku fungsi saat mendekati titik tertentu. Terus turunan parsial menunjukkan laju perubahan fungsi terhadap satu variabel dengan variabel lain yang dianggap konstan. Terus turunan parsial banyak diterapkan dalam optimasi, fisika, ekonomi, dan bidang yang sama lainnya. Apa sih fungsi dua variabel atau lebih dalam kalkulus kedua ini? Jadi di sini ada fungsi dua variabel, yaitu fungsi dua variabel yang bergantung pada lebih dari satu variabel bebas. Nah, kalau pada bagian yang dibahas perluasan fungsi dari satu variabel, itu menjadi fungsi yang melibatkan dua atau lebih variabel. Nah, sebelumnya fungsi satu variabel dinyatakan sebagai y(x), terus di mana nilai y hanya bergantung pada satu variabel x. Namun dalam banyak kasus nyata suatu besaran bergantung pada lebih dari satu variabel. Jadi variabel ini macam-macam ya, ada variabel 1, variabel 2 ataupun variabel bebas tertentu. Namun yang sering kita pakai itu variabel bebas. Nah, mengapa sih kita harus mempelajari sebuah materi ini? Karena dalam kehidupan nyata dan berbagai bidang ilmu banyak permasalahan yang namanya melibatkan lebih dari satu variabel yang saling berhubungan. Terus fungsi dua atau lebih variabel digunakan untuk mempresentasikan hubungan tersebut secara matematis sehingga memudahkan dalam menganalisis bagaimana perubahan beberapa setiap variabel dapat mengaruhi suatu nilai dan hasil tertentu. Melalui konsep ini, permasalahan yang kompleks dapat dimodelkan dengan lebih sistematis dan akurat. Oke, selanjutnya itu ada notasi dan terminologi. Nah, di sini notasi dan terminologi itu terbagi beberapa macam, yaitu ada fungsi satu variabel. Nah, fungsi satu variabel ini dalam notasi fungsi banyak variabel, suatu fungsi dapat dituliskan sebagai fungsi satu variabel aja, kayak y sama dengan fx. Nah, keterangannya itu kalau y nilai fungsi yang bergantung pada x. Nah, kalau x itu variabel bebas. Oke, selanjutnya itu ada fungsi dua variabel, di mana fungsi dua variabel dalam notasi fungsi banyak variabel. Nah, ini kita udah masuk yang dimana fungsi variabelnya itu udah double gitu ya kan, udah ada dua macam variabel gitu, udah ada temennya lah intinya. Nah, jadi suatu fungsi dua variabel ini merupakan suatu fungsi yang dapat dituliskan menjadi dua variabel. Contohnya itu z sama dengan fxy. Nah, keterangannya itu kalau z itu nilai fungsi yang bergantung pada x dan y, sedangkan x itu variabel bebas pertama, dan kalau y itu variabel bebas kedua. Jadi dia berfokus pada tanda kurung ya, yaitu fxy. Nah, kalau ini kan udah ada dua variabel dan udah ada temennya jadi double. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi tiga variabel. Nah, dalam notasi fungsi banyak variabel, suatu fungsi dapat dituliskan sebagai fungsi tiga variabel. Kalau tiga variabel ini udah ada tiga temannya ya, kayak w x sama dengan x, y, z. Nah, keterangannya itu w itu nilai fungsi yang bergantung pada x, y, dan z. Nah, sedangkan x itu variabel bebas pertama, kalau y itu variabel bebas kedua, dan z itu variabel bebas ketiga. Di sini kita nggak ngebahas tentang variabel satu variabel, dua variabel, ataupun tiga variabel, tapi dalam buku kalkulus 2016 Howard Anton ini membahas luas segitiga juga ya. Nah, contoh luas segitiga ini yaitu contoh fungsi dua atau tiga variabel ya. Nah, luas segitiga itu setengah. Nah, keterangannya itu A itu luas segitiga, B itu alas, H itu tinggi. Nah, penjelasannya di sini luas segitiga bergantung pada dua variabel, yaitu alas dan juga tinggi. Jika nilai alas atau tinggi berubah, maka luas segitiga juga berubah. Nah, jadi jika alasnya itu berubah, luasnya juga ikut berubah. Jadi ketika luas segitiga berubah, tingginya juga berubah.
gitu. Jadi kalau ada suatu perubahan pasti dua-duanya berubah. Selanjutnya itu ada contoh volume balok. Nah, volume balok ini merupakan contoh fungsi dari 2 atau 3 variabel. Nah, volume balok ini memiliki rumus F sama dengan I WH. Nah, keterangannya itu F itu volume balok, I panjang, W itu lebar, H itu tinggi. Dalam penjelasan ini ada volume balok bergantung pada 3 variabel, yaitu panjang, lebar, dan juga tinggi. Jika tiga-tiganya itu ada perubahan ataupun dari salah satunya, pasti mereka juga berubah gitu loh. Misalnya ada perubahan dari panjang, pasti lebar dan tingginya pun berubah, atau dari lebar juga, nah maka panjang ataupun tingginya berubah. Yaitu ada rata-rata atau min. Nah, rata-rata atau min ini merupakan termasuk contoh fungsi banyak variabel. Nah, rata-rata atau min itu bisa dilambangkan X sama dengan 1/N buka kurung X1 plus X2 plus titik-titik plus XN. Nah, keterangan itu kalau X itu nilai rata-rata, X2, X1, X2, titik-titik sampai XN itu adalah data ya. Nah, habis itu N itu jumlah data. Penjelasannya itu nilai rata-rata bergantung pada banyak data. Setiap data memberikan pengaruh terhadap hasil akhir. Oleh karena itu, rata-rata merupakan fungsi dari banyak variabel. Domain dan natural domain. Tentang domain. Nah, apa itu domain? Domain adalah himpunan semua titik X, Y, atau X, Y, Z di mana fungsi terdefinisi. Jika domain tidak disebutkan, maka digunakan natural domain, yaitu semua titik yang membuat fungsi bernilai real. Nah, syarat yang sering muncul pada domain yaitu yang pertama ada fungsi akar. Nah, fungsi akar ini bisa kita ekspresikan di dalam akar yang lebih besar atau sama dengan 0. Nah, yang kedua itu ada fungsi logaritma. Nah, fungsi logaritma ini bisa kita ekspresikan di dalam in lebih besar dari 0. Nah, yang ketiga itu ada fungsi pecahan, yang dimana fungsi pecahan kita bisa bilang penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Di sini ada 2 contoh soal tentang domain. Nah, contoh soal yang pertama kita bisa lihat ya, di sebelah kiri kita itu ada contoh soal pertama. Nah, pada soal pertama ini karena ada akar, maka bagian di dalam akar harus lebih besar atau sama dengan 0, sehingga diperoleh syarat Y lebih besar atau sama dengan -1. Lalu karena ada in, jadi isi logaritmanya harus lebih besar dari 0. Jadi X kuadrat min Y lebih besar dari 0 atau Y lebih besar dari X kuadrat. Nah, maka domainnya adalah daerah yang memenuhi kedua syarat tersebut, yaitu di atas garis Y sama dengan -1 dan di bawah parabola Y sama dengan X akar kuadrat. Nah, jadi untuk contoh soal yang kedua yang kita lihat di sebelah kanan, itu pada contoh soal kedua karena ada akar, isi akarnya harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi diperoleh 1 min X kuadrat di min Y kuadrat min Z kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Nah, yang bisa ditulis menjadi X akar kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, artinya domainnya adalah semua titik di dalam atau pada parabola jari-jari 1. Nah, selanjutnya itu ada natural domain, yang dimana natural domain adalah himpunan semua nilai variabel yang secara alami membuat suatu fungsi terdefinisi dan menghasilkan nilai yang real tanpa perlu adanya batasan tambahan. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu saat satu fungsi diberikan tanpa domain tertentu, maka domainnya ditentukan berdasar syarat agar fungsi tetap valid. Contoh syaratnya pada natural domain yang pertama yaitu fungsi akar, yang dimana fungsi akar nilai di dalam akar itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, yang kedua itu ada fungsi logaritma, dimana nilai di dalam logaritma harus lebih besar dari 0. Yang ketiga itu ada fungsi pecahan. Nah, pada fungsi pecahan ini penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, selanjutnya di sini ada 2 contoh soal natural domain, yang dimana di sebelah kiri itu ada fungsi akar ya, dan di sebelah kanan ada fungsi logaritma. Nah, untuk pembahasan soal yang pertama itu pada contoh pertama karena bentuknya fungsi akar, maka isi akar harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi diperoleh syarat 9 min X akar kuadrat min Y kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Lalu disederhanakan menjadi X kuadrat min Y kuadrat lebih besar atau sama dengan 9. Artinya domainnya adalah semua titik di dalam atau pada lingkaran berjari-jari 3. Nah, untuk contoh soal yang sebelah kanan itu termasuk gambaran dari soal fungsi logaritma. Nah, pada contoh soal yang kedua karena ada logaritma, maka isi length harus lebih besar dari 0. Jadi syaratnya X plus Y lebih besar dari 0. Nah, artinya domainnya adalah semua titik yang memenuhi syarat tersebut atau daerah di atas garis X plus Y sama dengan 0. Oke, selanjutnya itu materinya ada grafik fungsi variabel,
yang dimana grafik fungsi variabel ini memiliki beberapa macam. Pertama-tama kita akan menjelaskan grafik fungsi satu variabel dulu nih. Nah, grafik fungsi satu variabel itu memiliki bentuk umum, y sama dengan fx. Nah, dimana nilai y bergantungan pada satu variabel bebas yaitu x. Terus grafiknya digambarkan pada bidang dua dimensi yang terdiri dari sumbu x dan juga sumbu y. Lalu hasil grafiknya itu berupa garis lengkung atau garis lurus pada bidang datar, karena hanya ada satu variabel input yang mempengaruhi nilai fungsi. Oke, jadi berikut ini gambar yang merupakan fungsi satu variabel ya, grafik fungsi satu variabel. Yang kedua itu ada grafik fungsi dua variabel, di mana grafik fungsi dua variabel adalah cara untuk menggambarkan fungsi dalam ruang tiga dimensi. Sebelumnya, fungsi satu variabel itu dua dimensi. Nah, kalau yang sekarang dua variabel itu tiga dimensi. Nah, fungsi ini biasanya ditulis dalam bentuk z sama dengan fxy, di mana nilai z ditentukan oleh dua variabel bebas yaitu x dan juga y. Dalam grafiknya digunakan tiga sumbu, x, y, dan z. Sumbu x dan y menunjukkan variabel input, sedangkan sumbu z menunjukkan hasil dari fungsi. Nah, grafik ini terbentuk bukan lagi kurva seperti fungsi satu variabel sebelumnya, tetapi berupa permukaan surface di ruang tiga dimensi. Jadi berikut ini contoh gambar-gambar atau hasil-hasil dari grafik fungsi dua variabel. Oke, yang pertama kita menghasilkan bidang datar ya. Dalam persoalan z sama dengan 1 min x min setengah 1/2 y. Jadi ini dia menghasilkan bidang datar. Selanjutnya itu ada persoalan yaitu z sama dengan sqrt 1 minus x akar kuadrat minus y kuadrat menghasilkan yaitu setengah bola atas. Nah, untuk yang ketiga itu ada contoh soal yang dimana z sama dengan min sqrt x akar kuadrat plus y kuadrat. Nah, menghasilkan kerucut bagian bawah. Jadi grafik dua variabelnya itu menghasilkan bidang tiga dimensi yaitu kerucut bagian bawah. Materi selanjutnya itu ada level calculus. Level calculus adalah kumpulan titik-titik pada bidang xy yang memiliki nilai fungsi yang sama pada setiap titik tersebut. Nah, fungsi fxy ini menghasilkan nilai yang sama, yaitu suatu nilai tetap yang disebut k. Dengan kata lain, level calculus ini menunjukkan semua titik yang memberikan hasil fungsi yang sama, meskipun nilai x dan y-nya itu berbeda-beda. Terus secara geometris, level calculus dapat kita pahami sebagai hasil irisan dari permukaan tiga dimensi y sama dengan fxy. Jika permukaan tersebut dipotong secara horizontal pada ketinggian tertentu, maka potongan tersebut akan membentuk kurva pada bidang x min y. Setiap nilai k yang berbeda akan menghasilkan bentuk kurva yang berbeda pula, sehingga terbentuk kumpulan kurva yang menunjukkan bagaimana nilai fungsi berubah di setiap daerah. Oke, di sini ada contoh soal level calculus di mana diberikan fungsi fxy sama dengan 4x akar kuadrat plus y akar kuadrat. Nah, level calculus diperoleh dengan mensubstitusi fxy sama dengan k sama dengan 4x akar kuadrat plus y kuadrat sama dengan k. Nah, persamaan ini dapat kita tulis ulang ya menjadi x kuadrat per k per 4. Nah, plus y kuadrat per k sama dengan 1. Nah, bentuk ini menunjukkan bahwa level calculus berupa elips yang berpusat di titik 0,0. Nah, semakin besar nilai k, maka ukuran elips juga semakin besar. Selanjutnya ini ada gambaran hasil dari persoalan fxy sama dengan 4x akar kuadrat min y kuadrat, yang dimana menunjukkan k itu jika k-nya semakin besar, maka elipsnya juga semakin besar. Oke, untuk materi selanjutnya itu ada counterplot. Oke, counterplot adalah kumpulan dari beberapa level calculus yang digambar pada suatu bidang yang sama. Nah, counterplot ini digunakan untuk menggambarkan bentuk permukaan fungsi dua variabel dalam bentuk dua dimensi, sehingga kita dapat memahami bentuk permukaan tanpa harus menggunakan grafik tiga dimensi. Dengan counterplot, perubahan nilai fungsi dapat dilihat dari pola dan juga jarak antar garisnya. Sini ada persoalannya ya. Persoalan counterplotnya itu masih sama dengan persoalan level calculusnya. Jadi diberikan fungsi fxy sama dengan 4x akar kuadrat plus y kuadrat. Nah, level calculus ini diperoleh dari kondisi nilai fungsi yang tetap, sehingga membentuk kurva 4x kuadrat plus y kuadrat sama dengan k. Nah, bentuk ini dapat diubah menjadi bentuk elips. Hasilnya adalah keluarga kurva elips yang semuanya berpusat di titik 0,0. Semakin besar nilai k, maka ukuran elips juga semakin besar. Jadi ini udah ada gambar dari counterplotnya. Jadi di sini aku akan menjelaskan. Di sini ada dua gambar. Nah, kita akan tahu perbedaannya ya antara level calculus sama counterplot. Nah, di sini ada level calculus kan di sebelah kirinya. Nah, sebelah kirinya itu level calculus, itu dia tampak atas dari bagian counterplotnya. Jadi counterplot itu hanya bagian kayak pinggirannya permukaan tiga dimensi aja. Jadi untuk
melakukan perbedaan itu bisa kita lihat dari kalau misalnya level canvas itu 2 dimensi, kalau misalnya counterplot itu 3 dimensi atau bagian pinggir-pinggirnya. Jadi dia itu lebih terlihat seperti membentuk suatu bidang ya, kayak benar-benar 3 dimensi real gitu, ketimbang di sebelah kiri itu level canvas. Kalau level canvas itu cuman kayak nampak atas ataupun nampak bawahnya aja gitu. Tapi kalau yang sekarang ini sesuai persoalan itu ditampak atas. Oke, di sini kita akan kaitkan ya dalam konsep fisika materi-materinya. Yang pertama yaitu ada notasi dan terminologi. Dimana dalam fisika banyak besaran dinyatakan sebagai fungsi dari beberapa variabel. Contohnya itu yang pertama suhu dapat ditulis sebagai T, X, Y, Z karena suhu bergantung pada posisi dalam ruang. Nah, yang kedua itu ada tekanan dapat ditulis sebagai P, X, Y, Z karena tekanan berubah terhadap posisi dan kedalaman. Nah, yang ketiga, konsep ini membantu fisika menjelaskan hubungan antara beberapa variabel dalam satu persamaan secara matematis. Oke, yang kedua ini kita kaitkan dengan prinsip fisika, yaitu ada domain dan natural domain. Dalam fisika, domain menunjukkan himpunan nilai variabel yang memungkinkan suatu besaran fisika memiliki makna atau dapat dihitung ya. Tidak semua nilai dapat digunakan dalam model fisika. Nah, contohnya itu yang pertama, massa tidak dapat bernilai negatif. Yang kedua, panjang tidak dapat bernilai negatif. Yang ketiga, fungsi yang mengandung akar harus memiliki isi akar yang tidak negatif agar menghasilkan nilai yang real. Jadi, dalam fisika itu nggak boleh ada negatif-negatif, kayak nilai-nilai negatif gitu loh, karena kalau emang kita ada nilai negatif itu kita nggak bisa gitu loh menghasilkan hasilnya yang benar-benar real gitu. Nah, natural dalam domain ini membantu menentukan batas ya, batas alami suatu model fisika berdasarkan syarat matematis dan juga kondisi fisiknya. Nah, dengan domain model fisika menjadi lebih realistis karena hanya menggunakan nilai yang valid. Kaitannya dengan konsep fisika yang ketiga, materi ketiga itu ada grafik fungsi dua variabel. Nah, grafik fungsi dua variabel digunakan untuk menunjukkan perubahan suatu besaran fisika terhadap dua variabel bebas. Nah, grafik ini berbentuk permukaan 3 dimensi. Contohnya itu yang pertama distribusi suhu pada suatu pelat logam, yang kedua medan potensial listrik, yang ketiga energi potensial terhadap posisi benda. Melalui grafik ini perubahan nilai suatu besaran dapat divisualisasikan secara lebih jelas. Kaitan fisikanya yang keempat adalah level canvas. Nah, level canvas ini menunjukkan titik-titik yang memiliki nilai fisika yang sama. Konsep ini digunakan untuk memvisualisasikan distribusi suatu besaran pada bidang dan dimensi. Contohnya itu yang pertama isotherm, di mana isotherm yaitu garis suhu yang sama. Yang kedua isobar, yaitu garis tekanan yang sama. Yang ketiga garis kontur pada peta yang menunjukkan ketinggian yang sama. Nah, level canvas ini membantu menganalisis pada distribusi tanpa menggunakan grafik 3 dimensi. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima itu ada counterplot. Nah, counterplot merupakan kumpulan beberapa level canvas dalam satu gambar. Nah, counterplot ini memudahkan visualisasi perubahan suatu besaran fisika dalam bentuk 2 dimensi. Kita bisa contohkan seperti interpretasi, garis rapat menunjukkan perubahan cepat, garis renggang menunjukkan perubahan lambat, garis tertutup menunjukkan puncak atau lembah. Nah, counterplot banyak digunakan pada yang pertama itu ada peta cuaca, peta topografi, distribusi temperatur. Oke, di sini ada contoh soal ya, contoh soal dari persoalan dua variabel yang dimana variabel bebasnya itu x, y ya. Jadi contoh soalnya itu fxy sama dengan x akar kuadrat plus y akar kuadrat. Nah, kita tentukan nilai fungsinya dulu. Nah, x sama dengan itu 2, y sama dengan 3. Nah, kita selesaikan. Pertama-tama kita substitusikan dulu nilai x dan y ke dalam fungsi, yaitu f 2,3 itu x-nya ya sama dengan 2 akar kuadrat 2 pangkat 2 plus 3 pangkat 2. Nah, langsung lanjut kita ke bawah, f 2,3 sama dengan, nah kita kalikan nih 2 kali 2 4, habis itu plus 3 kali 3 itu 9. Nah, habis itu kita hasilkan jadi 13, hasilnya 4 tambah 9 13. Jadi nilai fungsi pada titik 2,3 atau titik xy adalah 13, menghasilkan 13. Nah, jadi ini contoh soal dua variabel ya. Selanjutnya ini ada contoh soal 3 variabel. Nah, diketahui fungsi w, x, y, z di mana x plus 2y min z. Nah, tentukan nilai fungsi saat tentukan nilai fungsi. Nah, kita tentuin dulu nilai fungsinya dari persoalan ini, persoalan w, x, y, z sama dengan x plus 2y min z. Nah, kalau x-nya itu kan 3 ya, udah kita ketahuin. Nah, y-nya itu 2, z-nya itu 1. Jadi kita substitusikan dulu nilai x, y, dan z-nya ke dalam fungsi, yaitu w 3, 2 sama 1 sama dengan 3 plus 2 buka kurung 2 tutup kurung sama min 1. Nah, kita hasilin ini berapa? Kita kalikan. Nah, 3 plus 4 kurang 1. Nah, jadi hasilnya itu 6. Jadi nilai fungsi pada titik 321 atau titik w, x, y, z adalah 6. Jadi itu adalah 3 variabel. Nah, di sini ada kesimpulan. Dari kesimpulan materi ini, yaitu aku akan membuat kesimpulan ya, fungsi 2 atau lebih variabel merupakan fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel bebas, sehingga nilai fungsi bergantung pada kombinasi beberapa input. Dalam materi ini dipelajari notasi fungsi, domain, natural domain, grafik fungsi, level canvas, dan juga counterplot. Konsep-konsep tersebut membantu memvisualisasikan fungsi banyak variabel baik dalam bentuk 3 dimensi maupun 2 dimensi. Nah, dalam fisika, fungsi banyak variabel penting karena besaran fisika seperti suhu, tekanan, dan juga energi dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel. Dengan demikian, fungsi banyak
banyak variabel mempermudah analisis hubungan antar besaran dan membantu pemodelan fenomena fisika secara matematis. Jadi, materi ini sangat penting banget dalam fisika. Oke, jadi segini aja video dari aku. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika perkataan aku ada yang salah atau ada yang salah kata gitu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.